بنعمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh limpahan karunia, rahmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia, juga di tempat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam satu tempat yang penuh dengan lapis-lapis keberkahan. Ada keberkahan majelis, ada keberkahan kita duduk berjamaah, ada juga keberkahan kita menunaikan salah satu dari rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Ada juga keberkahan masjid, ada keberkahan hujan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dari sekian banyak keberkahan-berkahan itu. Allah Subhanahu wa taala memberikannya ke dalam kehidupan kita. Semoga ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjadikan kita orang-orang yang penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di awal Ramadan ini tentu pesan sekaligus targhib wa tarhibat, ya, motivasi yang diberikan untuk diri kita pribadi adalah tentang bagaimana kemudian kita memaknai Ramadan ini supaya tidak menjadi Ramadan yang sudah sering kita lewati di dalam tahun-tahun yang sudah berlalu. Maka kalau kita melihat dari segi lembaran-lembaran sejarahnya, maka Ramadan ini baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ayat yang pertama kali turun tentang ya ayyuhalladzina amanu itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu baru Allah turunkan pada tanggal 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah. Ya, kalau kita tarik ulur mulai dari sejak Nabi SAW itu menerima wahyu, itu berarti kurang lebih spare waktunya itu sekitar 15 tahun. Ya, untuk persiapan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, persiapan untuk bulan puasa untuk diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari. Ya, adapun kewajiban berpuasa sebelumnya itu sudah ada. Ya, cuma sifatnya itu bukan hari bulanan. Ya, tapi bersifat satu hari wajib. Maka dulu itu yang wajib seperti puasa ayam Asyura, ya, hari ke-10 dari bulan Muharram. Itu dulu wajib karena Ramadan belum diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diwajibkan juga puasa Ayyamul Bid, 3 hari di setiap bulan itu juga berpuasa. Artinya sebelum ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu diturunkan sama Allah, kaum muslimin juga sudah terbiasa berpuasa. Makanya ayatnya itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami perintahkan dan kami wajibkan juga untuk umat-umat sebelum kalian. Artinya saya pernah menyampaikan ya bahwa dalam agama kita itu ada yang namanya agama, ada yang namanya syariat. Kalau agama semua sama, Pak. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir Nabi Muhammad SAW, agamanya semua sama, Islam. Tapi syariatnya berbeda. Ternyata dari zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sampai Nabi Muhammad, ada satu syariat yang tidak pernah berubah, yaitu syariat berpuasa. Yang kalau kita teliti hari ini, bagaimana puasa itu kan penemuan hari ini kan terlambat mereka. Ya, para ilmuwan hari ini menemukan kalau puasa itu bisa ya mencegah ini dan sebagainya, bisa menyehatkan ini dan sebagainya. Itu dulu sudah Allah kasih tahu ribuan tahun sebelum bahkan Nabi Muhammad SAW diutus. Dari zaman Nabi Adam itu sudah kayak gitu. Syariat berpuasa itu merupakan syariat para nabi. Jadi kalau ada orang yang kemudian hari ini tidak berpuasa itu justru aneh, gitu ya. Karena ini merupakan syariat yang semua nabi itu menjalankannya. Ya, adapun syariat sholat, semua nabi juga sholat, tapi caranya berbeda-beda, gitu ya. Karena masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama Allah Subhanahu wa taala, persiapan untuk menerima bulan Ramadan itu
sama Allah baru diwajibkan 15 tahun setelah Nabi SAW itu diutus. Karena Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian 2 tahun setelahnya baru Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk berpuasa Ramadan. Ya, berarti usia Nabi berapa itu? Berapa usia Nabi berarti? 55 tahun, Pak. Ya, 55 tahun itu baru menerima kewajiban untuk berpuasa. Dan kita juga tahu, kalau kita buka lembaran sejarah itu, bahwa pertama kali puasa Ramadannya Nabi itu ditandai dengan peristiwa besar, yaitu peristiwa Perang Badar. Ya, jadi 55 tahun itu baru pertama kali Allah bebankan untuk beban yang sangat besar itu. Karena memang sangat jauh sekali sama kita, Pak. Hari ini kita 55 tahun itu persiapan untuk pensiun. Nabi SAW baru pertama kali perang. Kebayang ya, betapa mubazirnya usia kita itu. Ya, maka perlu di-cross check lagi tuh tentang usia pensiun kita hari ini tuh. Karena Nabi SAW kalau kita melihat dari rangkaian usia Nabi, justru usia Nabi itu di usia 50 tahun ke atas itu baru menjadi usia-usia produktif, ya, yang banyak masukan kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW mendesain untuk pembebasan Baitul Maqdis itu di tahun ke-5 Hijriah. Nabi sudah wafat, tapi blueprintnya itu kemudian bisa dijalankan oleh para sahabat yang kemudian nanti bisa membebaskan Baitul Maqdis. Masalah muslimin yang dimuliakan Allah, yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana Ramadan ini tidak terpisahkan dari hal-hal yang demikian itu. Karenanya bulan Ramadan dan kemenangan itu tidak pernah terpisahkan. Bahkan disebut juga bahwa Ramadan itu merupakan bulan kemenangan, kan? Kenapa? Karena dalam rangkaian sejarahnya itu, kaum muslimin itu bisa mendapatkan kemenangan itu justru tidak di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Ketika Nabi SAW masih hidup contohnya, Nabi SAW itu berhasil memenangi pertempuran pertama kaum muslimin di Perang Badar itu tahun ke-2 Hijriah di bulan Ramadan. Kemudian nanti berulang lagi pada tahun ke-8 pada peristiwa Fathu Makkah, pembebasan negeri Makkah itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian ketika terjadi zaman Khulafaur Rasyidin, ada satu perang namanya Perang Buaid. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Juga perang Qadisiyah di zamannya Umar bin Khattab. Itu terjadi juga di bulan Ramadan. Ya, kemudian kalau kita tarik ulur lagi, bagaimana kemudian kaum muslimin setelahnya, ada satu perang namanya Perang Ain Jalut. Di Perang Ain Jalut ini, Pak, itu perang lama pasukan Tatar ya. Itu ada sebuah pemeo itu yang berkembang dalam masyarakat pada waktu itu yang mengatakan bahwa kalau ada berita yang mengatakan Tatar kalah, pasti berita itu yang salah. Jadi kalau kita tuh kayak semacam kayak berita viral gitulah. Jadi di broadcast ke seluruh negeri itu. Kalau ada berita yang mengatakan Tatar kalah, itu saking Tatar itu tidak tersentuh sama sekali, Pak. Kalau ada satu negeri yang kemasukan negeri Tatar, itu pasti langsung kalah dia. Tapi kaum muslimin enggak. Kaum muslimin membuktikan, walaupun mereka sedang berpuasa, menahan diri dari dahaga, menahan diri dari makan, tapi ketika mereka menghadapi pasukan yang tidak terkalahkan itu di bulan Ramadan, mereka bisa membuktikan kemenangan itu. Jadi kemenangan ini diraih dari hasil perjuangan. Itu bulan Ramadan. Ya, di Perang Ain Jalut. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kemudian dimenangi oleh kaum muslimin justru terjadi di bulan Ramadan. Ya, maka bulan Ramadan ini sangat berkaitan sekali dengan perjuangan dan kemenangan. Salah kita hari ini ketika mendefinisikan Ramadan itu sebagai bulan kuliner. Betul gak, Bu? Ya, antum bisa dapati itu bahkan banyak makanan-makanan yang tidak antum dapati di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada. Ya, makanya hari ini kalimat imsak, kalimat menahan diri kita, makan, dari minum, dari hawa nafsu itu jauh lebih berat. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa mengumbar hawa nafsu kita itu selama 11 bulan. Tidak terlatih, ya, puasa jarang, baca Al-Quran apalagi, sholat kadang terlambat, kadang nggak sholat. Ya, kemudian harus kemasukan bulan Ramadan yang harus menahan diri, makan dan minum, syahwat semuanya ditahan. Di tengah kondisi orang itu berjualan dengan beraneka ragam makanan. Ya, maka salah definisi dalam Ramadan itu menjadi sebuah masalah ketika kita menjalani Ramadan itu, maka tidak sedikit dari kita. Artinya banyak yang ketika datang bulan Ramadan itu seperti datang bulan-bulan yang lainnya. Bulan-bulan yang biasa dia bahagia mungkin 1 hari 2 hari Ramadan. Setelah itu bisa kita lihat. Ya, kita gambarkannya itu di masjid aja kita lihat.
Ya, seharusnya masjid ini menjadi prototipe kaum muslimin tentang bagaimana persatuan itu dibentuk. Ya, kalau Ramadan yang ramai itu malah justru mall, kafe, tempat-tempat yang seharusnya tidak didatangi oleh kaum muslimin dalam bulan Ramadan, itu mesti ada yang salah dalam memaknai bulan Ramadan itu. Ya, pasar apalagi. Menjelang Idul Fitri biasanya pasar lebih ramai daripada masjid itu. Sama rest area sama itu ya. Satu lagi. Maka muslim-muslim yang dimuliakan Allah, tentu di dalam Ramadan yang tidak boleh terpisahkan dari kita juga tentang doa. Saya menyampaikan bahwa di antara rangkaian ayat-ayat tentang Ramadan, kalau antum sedang mengkaji atau membaca dari surat Al-Baqarah 183 sampai 5 ayat tentang ayat-ayat tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara rangkaian ayat puasa itu ada puasa orang yang sedang lapar. Karena dulu sahabat itu ketika datang ayat Ramadan bingung juga kalau pun syahwat untuk tidak berhubungan suami istri itu mereka stres gitu. Bayangkan satu hari itu mereka tidak terbiasa untuk menahan itu. Maka ketika datang perintah untuk Ramadan, para sahabat itu bingung, gimana kita menahan hawa nafsu yang satu ini? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Uhillalakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ya, dibolehkan bagi kalian untuk berhubungan suami istri itu ketika sudah habis berbuka. Ya, tapi kalau mau lebih lapang lagi ya habis tarawih gitu. Kalau habis buka ya agak sempitan gitu. Maka itu yang diperbolehkan ya oleh syariat itu supaya kaum muslimin pada waktu itu, walaupun syariat berpuasa itu juga sama oleh nabi-nabi terdahulu, tapi pengerjaan dan tata caranya berbeda. Maka di antara rangkaian ayat-ayat tentang Ramadan itu ada Allah menyelipkan tentang ayat berdoa. Cuma yang menariknya ingin saya sampaikan jamaah tentang doa ini, tentang doa berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa, membaca doa Allahumma lakasumtu, itu bukan doa pokok gitu ya. Itu hanya doa pengantar. Saya ulang lagi ya, Allahumma lakasumtu atau dhahaba dhum'a dan sebagainya itu bukan doa pokok, tapi doa pengantar. Tapi kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Kau perintahkan aku berpuasa, aku berpuasa. Kau perintahkan aku beriman ya Allah. Kemudian Engkau berikan aku rizki untuk berbuka puasa, aku gunakan untuk berbuka puasa. Dan dengan rahmat-Mu aku meminta. Minta apa? Sayangnya setelah kita baca doa ini kita nggak berdoa, tapi langsung makan. Betul gak? Birahmatika arhamar rahimin, langsung santap semuanya itu. Ya. Langsung makan semuanya. Seharusnya menurut anjuran para ulama, ketika kita habis membatalkan puasa itu, habis setelah baca doa itu langsung, jadi setelah batal puasanya, minum atau makan kurma, setelah itu berdoa. Setelah berdoa itu kita minta, habis itu setelah itu ya baru dilanjutkan lagi berbuka puasanya. Jadi itu diantara makna doa ketika kita sedang berbuka puasa. Zahabat dzuma'u juga sama. Ya, wabtalatil uruk wasabatil ajr insyaallah. Maka di antara rangkaian dari ayat-ayat tentang puasa itu Allah tentu kita tahu ya bahwa di antara waktu yang mustajab untuk dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya da'watus shaim, orang yang sedang berpuasa. Ini makanya dalam satu hadis Nabi SAW, dalam satu hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kullu amali ibni adam lahu illas siyam. Bahwa seluruh amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Kita kalau melihat tentang sedekah tadi, ya, orang yang berinfak di jalan Allah kemudian menggunakan hartanya dan diinfakkan itu balasannya itu bisa sampai 100, bisa sampai 700 kali lipat. Jadi angkanya itu ada Pak, kelihatan. Orang yang sholat misalnya di masjid berjamaah, itu angkanya kelihatan dapat 27 derajat. Ya, atau satu langkah menaikkan derajat, yang satu langkah menghapus dosa. Kadang ada amalan-amalan itu yang pahalanya itu bisa kelihatan dan tertakar oleh angka. Tapi kalau puasa enggak.
Antum tahu apa yang balasan untuk orang yang suka berpuasa? Dapat pahala sekian? Enggak. Dapat ini? Enggak. Dimudahkan? Enggak juga. Tapi puasa itu khusus, amalan yang Allah rahasiakan balasannya. Ya. Ini menunjukkan tentang bagaimana keagungan puasa itu dimaknai oleh kaum muslimin. Makanya ketika tadi kita sedang berpuasa itu, di antara bagian yang tidak boleh terpisahkan adalah doa. Tentu puasanya harus benar ya. Puasa benar di sini adalah bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi tetap curang, dia berbuat dolim, seling gibah juga, ngomongin orang, macam-macam dosa-dosanya itu tentu harus dikurangin. Karena kualitas puasa seorang itu yang akan mempengaruhi pengabulan dari doa yang dia minta. Apapun yang diminta, Pak. Ya, apapun yang kita minta. Kita minta tentu untuk memiliki kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Ya, doa-doa yang kita miliki, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Apapun kita minta, doa kelancaran rezeki. Bahkan saya pernah mengatakan itu, pernah gak kita meminta doa sama Allah untuk diberikan uang 1 miliar? Gak pernah kan? Padahal orang yang terkaya di muka bumi ini, siapa orang terkaya hari ini? Siapa orang terkaya hari ini, Pak? Elon Musk ya. Itu kan orang gak pernah sujud kan? Tapi sama Allah diberikan harta itu. Apalagi kita kaum muslimin ya, yang sholat 5 kali sehari, kemudian berpuasa, baca Al-Quran, sedekah dan sebagainya, maka seharusnya lebih berhak untuk mendapatkan itu. Cuma masalahnya adalah satu, kita tuh nggak yakin. Kita nggak yakin kalau Allah itu memberikan itu. Kalau masalah bagaimana memang urusan Allah, Pak. Iya. Kita nanya bagaimana kita dapat uang 1 miliar, Ustaz. Masalah bagaimana mah bukan hitung-hitungan kita, Pak. Maka doa itu, di antara fikih doa itu adalah yang pertama kali kita kedepankan adalah yakin. Kalau antum nggak yakin minta sama orang, nggak bakal dikasih. Gitu ya. Maka di antara fikih doa yang hari ini ketinggalan itu adalah tentang keyakinan kita terhadap Allah dari apa yang kita minta di antara doa-doa itu. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu doa merupakan hal atau aktivitas yang tidak boleh terpisahkan dari kita. Dan bahkan Nabi SAW mencontohkan doa yang banyak digunakan atau banyak diminta oleh orang-orang soleh terdahulu adalah ketika waktu sahur. Jadi waktu sahur ini, maka ada 2 waktu yang hari ini itu menjadi waktu prime, menjadi waktu yang sangat primer, dan itu digunakan oleh para televisi hari ini untuk menggunakan waktu itu dengan acara-acara yang melalaikan kita, yaitu waktu ketika berbuka dan waktu ketika sahur. Padahal 2 waktu ini itu merupakan 2 waktu yang sangat intim kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu antara waktu sahur dan waktu berbuka. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wabil asharihum yastaghfirun, di mana orang-orang soleh itu terbiasa menggunakan waktu sahur mereka itu untuk beristighfar, untuk berdoa, Pak. Istighfar. Kita kadang terlalu angkuh kita ya. Kadang bibir kita, lisan kita itu sulit untuk mengucapkan kalimat-kalimat dzikir. Ya. Hanya sekedar kalimat astagfirullah, baru bangun tidur, sedang main HP dan sebagainya. Kadang kita terlalu kaku. Lisan kita itu hanya untuk sekedar mengucapkan kalimat istighfar. Ya, padahal itu yang menjadi miftahul khair, menjadi pembuka dari segala kebaikan dengan istighfar itu. Ya, maka masalah muslimin yang dimuliakan Allah, tentu di awal Ramadan ini ya, perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita inginkan, terhadap apa yang kita butuhkan, terhadap apa yang kita semua keluhkan dari permasalahan kehidupan kita. Minta sama Allah. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan, tidak ada yang bisa memberikan apa yang kita butuhkan dan inginkan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bisawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.